Cocok banget nih buat lebaran. Habis salam-salaman ke bioskop. Saya mau ngajak anak saya. Kemarin dia minta, Nawila dong aku nonton. Sabar, kan belum THR. Kita ngobrol tentang Nawila. Ada produsernya nih. Ada Teh Anggia dan juga Mbak Novia. Keren banget filmnya. Terima kasih Mas Otong. Tapi sebelum kita ngomong Nawila, ini Jumbo juga, Jumbo nih. Produser Jumbo juga. Jadi sebelum kita bahas Nawila, aku mau terima kasih dulu. Anak saya nonton Jumbo 4 kali. Terima kasih. Nama anaknya siapa, Mas? Kai. Terima kasih, Kai. Jadi sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Kadang apa? Nyanyi dalam hati. Iya. Dalam hati diikutin. Kita sebelum Nawila nih, Jumbo tuh booming lagi di Korea Selatan. Iya. Bisa ceritain nggak, Rita? Jadi memang perjalanan Jumbo akhirnya kenapa dia bisa terbang ke Korea Selatan gitu ya, itu juga bagian dari distribution kita gitu. Dan ya puji Tuhan ya Nov ya, diterima juga dengan baik. Kemarin juga masuk jajaran box office juga di Korea Selatan. Dan ternyata bukan cuma ceritanya, lagunya juga bisa diterima dengan baik di sana gitu. Jadi ya ini jadi sebuah an open doors buat kesempatan animasi Indonesia bisa juga hadir di internasional. Tepuk tangan buat Jumbo dong. Kali ini kita bahas Nawila. Ini Nawila ini kan dari buku ya? Iya. Kok bisa nih milih Nawila untuk difilmkan? Jadi menariknya adalah Nawila itu kan diambil dari buku cerita anak karya Ibu Reda Gaudiamo. Nah sebenarnya buku cerita ini tuh udah lama nemenin saya ya sebagai Anggia gitu. Dan ketika kita membuat Jumbo, terus salah satu yang kita tawarkan juga adalah Nawila ya Nov ya, untuk kita adaptasi menjadi film layar lebar. Waktu itu akhirnya sambutannya baik sekali dari Ibu Reda dan kita kayak wah film anak lagi, dan kita percaya bahwa film anak itu salah satu bentuk komitmen kita dari Visinema Studios gitu. Kenapa kita hadirkan selalu film anak? Karena jujur aja film anak tuh jarang sekali hadir dan ada dikemas dengan sedemikian rupa seriusnya gitu. Karena membuat film anak harusnya sama seriusnya dengan produksi film dengan genre yang lainnya gitu. Dan menurut kita harusnya mendapatkan sebuah privilege untuk menciptakan karya untuk anak dan keluarga. Nah akhirnya datanglah Nawila karena ini cerita yang sangat sederhana. Kumpulan cerita pendek di dalam buku Nawila itu menceritakan keseharian, keseruan, kejujuran, dan nikmatnya rasanya jadi anak-anak gitu. Jadi sebenarnya film Nawila itu bukan cuma buat anak-anak ya Nov, tapi itu film Nawila itu buat kita semua, buat anak-anak kita, buat anak-anak juga di dalam diri kita. Ini kan Nawila kan ya pemeran utamanya kan anak-anak semua ya. Proses castingnya gimana ya Mbak Novi nih? Iya tentunya pas kami menjalani proses casting ya semesta mempertemukan kami sih dengan anak-anak yang luar biasa berbakat ini. Dan ini juga menjadi apa ya, proses yang kami sangat bersyukur ya dalam, tentunya pemeran utama banyak sekali anak-anak, tapi mereka pun juga sangat tulus sekali menjalankannya. Jadi ketika kami mencari karakter anak ini juga bukan masalah dia jago aktingnya, tapi juga bagaimana dia bisa menyampaikan karakternya dengan jujur gitu. Dan kami mendapatkan ini semua dari para karakter ini sih, para talenta muda yang luar biasa ini. Dan yang luar biasa tuh waktu menemukan karakter ini ada satu karakter Mak yang ternyata diperankan oleh Irma Rihi ya. Dan matchnya tuh kenapa kita bilang kenapa ya semesta tuh mendukung kita sekali, karena karakter Mak di dalam buku cerita tuh orang Timur gitu, asalnya dari NTT, dari Sabu ya. Dari Sabu. Dan Irma Rihi kebetulan juga orang Sabu asalnya. Jadi kita ngerasa ini semesta mendukung sekali ya. Mas Takung. Berjodoh lah kita. Berjodoh, dan karakter-karakter itu kemudian menghidupi karakter-karakter Nawila dan teman-temannya di Gang Kerembangan gitu. Ini aku menurut tim peneliti Midnight Live. Anjay. Riset ya? Iya, risetnya. Katanya pas syuting
ada waktu bobo siangnya kan? Termasuk ya. Apa tuh? Apalagi selain itu yang bikin talent-talent ini nyaman nih pada proses syuting nih? Jadi salah satunya selain bobo siang itu kan juga sebenarnya bobo siang itu waktu kita all team juga istirahat ya. Dan itu juga waktunya kita sholat zuhur. Jadi ketika teman-teman tim juga ikut sholat zuhur gitu, maka anak-anak juga dipersilahkan untuk tidur siang. Terus buat yang tidak sholat juga gitu, mereka juga dapat kesempatan buat tidur siang. Jadi buat power nap gitu. Power nap. Kenapa sih kita butuh power nap gitu di posisi kita syuting? Dan maksudku ini syuting yang prosesnya bukan cuma untuk mengerjakan film anak-anak kan. Alangkah baiknya dikerjakan dengan berkesadaran karena kita bekerja intinya kan kita juga manusia gitu, anak-anak juga manusia gitu. Jadi kita pengen momennya tuh lebih nyaman, lebih kondusif, lebih asik, lebih playful. Nah itu salah satu reasonnya kenapa kita bikin bobo siang. Tapi yang menarik juga adalah di tempat bermain. ada playground. Ada playground. Iya, jadi anak-anak bisa main. Dan anak-anak John gitu nggak? Gimana gitu? pengennya sih. Biar dewasa bisa main juga ya. Jadi Kameramen yang main. nah ini tuh kayak di setiap tempat kita syuting kita pastikan ada satu ruangan atau satu rumah yang memang kita jadikan tempat buat mereka bisa beristirahat dan bermain. Jadi ada kolam mandi bola, terus udah Ada gitu ada perosotan. perosotan, ada pojokan baca buku, terus udah gitu juga ada tempat mereka untuk menggambar, menulis gitu atau membaca buku. Bahkan kita sediakan tempat tidur kecil dan yang lucu tuh ada tenda-tendaan, ada boneka dan segala macam. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena pada dasarnya mereka anak-anak dan mereka adalah pekerja profesional gitu dan mereka tuh tahu kapan mereka mesti on, Mereka beristirahat kapan ya. mereka untuk istirahat gitu dan lucunya semua karakter anak di sini tuh saling mengingatkan dialog ya. Contoh deh kayak Luisa pemeran karakter Nawila tuh adalah karakter yang sangat hafal sekali dengan dialog lawan mainnya Farida. Jadi kita tuh kayak mereka tuh segitunya mempelajari dan segitu detailnya, makanya gerak-gerik mikro actingnya juga selaras gitu dengan apa yang ada di kepala kami berdua as produser dan dia bisa mengejawantahkan apa yang ada di visionnya Rian as director. Jadi bisa saling koreksi ya? Bisa. Farida salah tuh tadi Farida. Gitu ya. Jadi saling ngingetin, saling koreksi dan apalagi keberadaan Mak Irma Rihi dan Pak Junior Lim itu juga punya interconnection yang juga luar biasa ngemong gitu ya. Jadi kayak aduh ini kayak one big happy family lagi posisi Chemistry sih, syuting, chemistry-nya dapet. Istilahnya kalau di kita nyekrus. Nyekrus biasanya. Nyekrus. Tadi kalau di trailernya ada lihat tuh kadang-kadang nyekrus gitu. Jadi kalau abis minum minuman soda rasanya nyekrus. Jadi syuting sehat juga ya. Ini nggak sehat nih. Malam-malam syuting nih. Jadi emang minim sekali kesulitan ya dalam memproduksi Nawila ini. Sebenarnya challenge-nya ada. Challenge-nya itu kan pasti juga salah satu dari alam ya gitu. Kita kan kayak kita syuting waktu itu di bulan November. Berberan pasti hujan dong. November gitu. rain kalau katakan November proses tuh ya. Tapi ya di posisi itu buat kita justru kita memaknai kondisi yang terjadi ya. Kalau hujan ya kalau memang masih bisa syuting ya maka kita akan lakukan syuting gitu. Ini kan tahun 60-an ya ceritanya ya. Yes, background. Itu pendekatannya gimana? Apakah bakal relate nggak sih sama anak-anak zaman sekarang yang nonton nih? Ya, jadi untuk film Nawila sendiri sebenarnya berangkatnya memang kita akan menghadirkan Surabaya tahun 60-an. Tapi bagaimana Surabaya tahun 60-an itu hadir dari kacamata anak-anak umur 6 tahun, dari kacamata Nawila. Jadi bagaimana dunia itu terasa berwarna, kemudian semua hal yang mungkin terasa sederhana tuh begitu besar gitu di kacamata Nawila. Dan ketika nanti kita menonton kita akan masuk ke dalam dunia itu. Jadi interpretasi dari 60-an ini sendiri pun akan punya sentuhan artistik yang cukup berbeda sih. Jadi 60-an dari point of view Anak-anak. anak-anak. Jadi kenapa kita bilang ini bisa punya korelasi atau relevansi terhadap anak zaman now? Karena menurut kami cerita anak-anak, keseruan jadi anak-anak itu tidak lekang oleh zaman. Di setiap momen, di setiap dekade, di setiap tahun pasti pernah ada momennya kita ngerasain jadi anak-anak. Justru mungkin kita merindukan masa kanak-kanak di era itu. Bener, Iya nggak sih yang kita bisa main gundu, main layangan. Makan nggak bayar ya kan? Kan dibayarin sama kita ya kan? Bener juga. Ada waktu tidur siang gitu. Kalau sekarang kan kayak agak nyesel ya nggak bisa tidur siang gitu. Dulu disuruh tidur siang pasti marah-marah kan. Sekarang nyesel ya. Bener. Jadi kayak
momen itulah yang bikin kita merasa apapun yang terjadi di dunia anak-anak itu adalah sesuatu yang punya relevansi kapanpun zamannya gitu. Ini kan dari buku Bu Reda ya. Betul. Pelibatan apa nih dari Bu Reda dalam Cukup banyak produksi? ya Nov ya. Iya betul. Jadi di sejak awal kami tentunya punya pendekatan dengan Bu Reda dan akhirnya Bu Reda merestui kami untuk mengadaptasi ini. Bu Reda pun juga terlibat dari tahap kami berdiskusi soal Yes. cerita juga tentunya. Karena dari buku ini juga kami menginterpretasikan menjadi film tentunya akan tetap mempertahankan dengan rasa yang sama, dengan jiwa dari bukunya juga tetap sama yang disampaikan gitu. Jadi dari awal ketika pengembangan cerita pun kami melibatkan Bu Reda gitu. Dan sampai hari ini pun ya kami banyak sekali berdiskusi dengan Bu Reda juga. Dan kita memang ingin sekali bersetia terhadap apapun yang ditulis oleh Ibu Reda gitu. Ditambah Ibu Reda juga jadi salah satu seseorang yang ibaratnya jadi kompas kita juga untuk melakukan riset ya gitu. Karena ini adalah potongan bagian dari nostalgianya dia gitu. Dan kita pengen tahu betul bahkan kayak dialog dan dialek di era 60-an di Surabaya itu kita banyak sekali berdiskusi sama beliau gitu. Jadi memang keterlibatan dia sangat aktif, tapi kami saling mengisi. Jadi prosesnya tuh sangat menyenangkan gitu. Tapi bakal yakin ya, yang nggak baca buku pun bisa nikmati film Justru ini ya. itu kenapa akhirnya kita ingin membuat film ini, karena kita percaya betul bahwa bukan hanya yang membaca buku saja yang bisa menikmati filmnya, namun kemudian ini jadi ajakan untuk mereka yang tidak membaca bukunya. Karena sebenarnya kita ingin sekali memajukan literasi Indonesia gitu ya, dan salah satunya adalah dengan membaca buku secara sadar bersama keluarga di rumah gitu. Ini sebenarnya aku pengen nanya buat saudara ya, kan ini kan dari buku ya. Berarti kita nelfon Rian ya, hanya sutradara. Pasti kan kalau Mbak Novi sama Teh Anggi juga ini. Takutnya ada, ini nggak ada nggak sih bagian buku yang sulit untuk diimajinasikan atau divisualisasikan dalam film? Nah ini dia. Tapi Bagus pertanyaan Mbak. Bagus pertanyaannya. Iya. Nah ini dia sebenarnya menariknya adalah kita pengen teman-teman ngerasain rasanya, serunya, eksperimennya, pengalamannya secara pribadi itu justru nonton di layar lebar. Karena ada banyak sekali magical things yang kita hadirkan di dalam filmnya. Jadi penasaran. Tadi kapur terbang aja saya kapur bisa terbang ya kan ada. Nah kayak gitu-gitu tuh baru kita spill sedikit. Jadi nanti teman-teman juga sebelum nonton bisa lihat juga ada official trailer kita yang akan ditayangkan dalam waktu dekat. Tadi. Belum masih. tentunya masih akan banyak Masih lagi. ada kejutan yang lebih Kejutan banyak lagi dari Banyak Nawi. banget nih. Ini Teh, Mbak. Ini kan kalau Jumbo tuh soundtracknya pun jadi elemen penting di film kan. Kali ini soundtracknya gimana nih? Soundtrack ini tetap jadi elemen penting dalam film. Kalau teman-teman udah sempat nonton trailernya bisa dengerin judulnya Sikilku Isomuni. Jadi ini yang menarik adalah bagaimana anak-anak itu bisa memaknai sebuah proses berduka. Karena kalau teman-teman bisa lihat di dalam filmnya, mereka tuh proses berduka tuh selalu dipeluk dengan rasa sukacita. Nah ini yang kita ambil, bahwa ketika dia bilang sikilku isomuni itu sesuatu yang mendalam, bahwa kakiku bisa berbunyi, kakiku tidak bisa dijiwit lagi. Karena ada sebuah kejadian di dalam film, which is itu adalah sebuah tragedi yang dialami oleh Nawila dan teman-temannya. Tapi bagaimana Nawila dan teman-temannya bisa punya perspektif yang berbeda untuk memaknai tragedi tersebut gitu. Dan ini adalah sesuatu yang akhirnya bagian yang sangat penting dari filmnya. Jadi lirik adalah juga dialog yang kami tuturkan secara sadar dalam filmnya. Gitu. Makanya di sini kita ngajak lagi. Iya, Lalai Manino. Jadi kami bekerja sama kembali dengan Lalai Manino. Wah, itu sama mah seperti udah di Jumbo. Jaminan mutu ya. Di Jumbo itu. Dan lagunya juga baru pertama kali dibawakan kemarin di acara di Imlek Ini nih tangan tadi mana tadi? Ini ya. Itu pertama kali dinyanyikan di publik. Jadi ditunggu keseruan lainnya Nanti nanti nyanyi akan bareng ya. Mahal berapa? Jadi pas lebaran di bioskop sambil nonton habis itu nyanyi pulang ya kan kayak bareng nanti. Kakiku Sikilku isomuni. Sikilku isomuni. Dia tadi kan kita cerita tentang ini. Ceritanya gimana sih? Belum tahu kan ceritanya kan? Sebenarnya apa nih dikit aja, sinopsisnya lah dikit. Sebenarnya kalau dari ceritanya tuh sangat sederhana ya. Ini cerita tentang keseruan anak umur 6 tahun yang hidup di Surabaya di tahun 60-an akhir di sebuah gang namanya Kerembangan. Lalu dia merasa
itu adalah momen dia yang paling seru. Rasanya tuh hari-hari maunya begini terus gitu sampai pada satu waktu mereka menghadapi tragedi-tragedi di hidupnya. Mungkin salah satu tragedinya yang tadi aku sempat mention gitu karena kan pengen bocorin juga ya. Tapi banyak sekali momen yang membuat Nawila dan teman-temannya belajar memaknai bahwa keseruan hidup itu juga dimaknai dengan belajar ketidakidealan itu sendiri. Inginnya cuma satu, mungkin Nawila dan teman-temannya kecil tapi mimpinya besar. Gitu. Mimpinya besar. Dan salah satunya adalah Nawila ingin sekali bersekolah gitu, dan dia merasa sekolah adalah ruang bermain dan buat bereksplorasi. Dan yang paling penting adalah di dalam film ini kita ingin menceritakan bahwa menghargai diri sendiri itu juga sangat penting, bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana dia bisa memeluk identitasnya. Jadi ada cerita soal unity in diversity, friendship gitu, dan bagaimana orang tua juga bisa memeluk anak dengan caranya mereka melakukan parenting gitu. Dan rasanya jadi seru sekali gitu ada di dalam dunianya Nawila. Makanya kalau nonton kita bilangnya selamat datang di dunia Nawila. Itu tuh penonton. Nonton dong Bu Ana. Bawa keluarga besar bahkan. Keluarga besar. Ide besar banget. Anaknya kembar 3 nih bos saya nih. Jadi pesan apa nih sebenarnya yang pengen disampaikan lewat film Nawila kepada keluarga di Indonesia nih? Keren banget. Bagus. Ya tentunya film Nawila ini adalah film untuk semua umur ya, sebuah umur untuk semua kalangan. Tadi disebut sama Tayang Gia bahwa film ini untuk kita, anak-anak kita dan anak di dalam diri kita. Jadi untuk anak-anak sendiri pun akan bisa menikmati perjalanan Nawila, menggambarkan bagaimana mereka menjadi anak-anak masuk ke dalam dunia Nawila yang begitu warna-warni dan seru. Kemudian buat orang dewasa sendiri bisa mengingat kembali memori-memori waktu kecil, dan anak kecil dalam diri kita pasti akan ikut merayakan itu sih. Jadi intinya kita bisa memeluk serunya jadi anak-anak. Waduh, jadi anak lagi. Dan yang paling penting juga di dalam film Nawila kita ingin semuanya juga merasa dicintai dan merasa juga bisa mencintai lebih baik lagi. Oh, keren. Jadi Lebaran kita kembali jadi anak-anak. Iya. Bisa dapat THR lagi dong. Nah, itu dia. Teh, terakhir nih Teh. Apakah kan buku dari Bu Reda kan banyak nih Nawila nih. Apakah ini pembuka dunia Nawila? Tentu ya. Tentu saja ini adalah an open door untuk perjalanan Nawila bersama Selanjutnya. teman-temannya di depan. Anak saya bisa ikut casting. Ya. Bisa dong, kenapa enggak ya? Kan umurnya sama sama Nawila 6 tahun. Kayak umurnya 6 tahun. Nah, tahun ini 7 tahun. Tahun depan 8 tahun. Teh, kapan tayangnya nih? Tayang Kapan? Tanggal pastinya nih? kalau tadi tanggal pasti kita Di 18 Maret. 18 Maret. 2026. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Saya pasang Dicatat ya. reminder dulu nih. Iya. Langsung show pertama langsung ke bioskop ya. Iya. Nontonnya di jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Wah, banyak banget tuh. Beda keluarga jadi kalau Kagak buka-buka nih. Thank you sekali. Bukan di Apa? bioskop. Di mana? Di bioskop kesayangan Anda. Iya. Kenal lu baru sayang. Kenal lu baru tayang nih. Thank you Tayang Gia, Mbak Novi udah hadir. Kita berbagi tentang Nawila. Semoga sukses Nawila di Terima Lebaran kasih. nanti. Panjang pokoknya mudah-mudahan dia. Ya, amin. Doain 10 ya. juta lebih. Thank you semuanya. Jangan lupa nonton Nawila ya. Oke, thank you Teh. Thank you Mbak Novi. Teman-teman, mana Om? Oh ini dia. Amannya jangan kemana-mana. Kita bakal ada informasi lainnya. Tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.